Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bagaimana kabarnya guys? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, tanpa diperpanjang lagi mukadimah, di sini kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Tarikh Tasyri dengan judul Tasyri ataupun dinamika Tasyri pada masa Khulafaur Rasyidin. Di sini saya Bilal Sabi Siregar sebagai pemakalah pertama. Kita ketahui bersama bahwa setelah Rasulullah wafat, maka yang melanjutkan ataupun yang memimpin umat Islam untuk berdakwah ataupun mengeluarkan hukum itu pada waktu zaman Khulafaur Rasyidin, umat Islam mempercayakannya kepada seorang pemimpin ataupun seorang khalifah yang mengangku jabatan, seperti halnya stakeholder. Akan tetapi, walaupun seorang khalifah itu sepenuhnya berkuasa ataupun mengeluarkan hukum tasyri, tentunya perlu adanya istihad, kesepakatan dari sahabat yang lain. Jadi seorang sahabat tidak mengambil keputusannya sendiri dalam tasyri. Dalam proses istihad, yang namanya istihad tentunya tidak pendapat pribadi ataupun hanya pemikirannya saja, akan tetapi berpegang teguh pada ma'qul nas atau menyandingkannya kepada hukum yang telah berlaku sebelumnya, hukum Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dan disambung oleh teman saya. Saya Lia Jatun. Di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu mengenai Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail. Keturunannya berasal dari Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Umar masuk Islam tahun ke-5 setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat Nabi, serta menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah masuk Islam, Umar mempertaruhkan sisa hidupnya untuk membela dakwah Rasulullah. Khalifah Umar bin Khattab di kalangan masyarakat sangat disayangi dikarenakan beliau sangat perhatian dan bertanggung jawab yang luar biasa terhadap rakyatnya. 1. Terpilihnya menjadi khalifah. Sebelum terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, pada mulanya terjadi pendapat atau usulan oleh kaum Ansor dan Mujahidin yang sama-sama di antara dua kaum tersebut menginginkan seseorang khalifah dari kalangan mereka. Akan tetapi, kemudian usulan itu ditolak dengan tegas, sehingga di antara mereka menyimpulkan bahwa kaum Muhajirin memang lebih berhak untuk mengandalkan kekuasaan ini. Saya Winda Mutiara Tanjung akan melanjutkan materi kami, yaitu menjelaskan sumber hukum pada periode Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber primer umat Islam yang meliputi ajaran pokok dan semua kaidah yang harus ada dalam pembuatan segala bentuk hukum syara. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membacanya itu bernilai ibadah. Al-Quran juga diturunkan secara berangsur-angsur dengan beberapa alasan. Yang pertama itu adalah mengkokohkan hati Rasulullah, dan yang kedua itu mempermudah bagi Rasul untuk menghafalkannya, dan yang ketiga itu mempermudah proses regulasi perundang-undangan, dan yang keempat mempermudah kemudahan empati kepada hamba. Dan yang selanjutnya adalah hadis. Hadis adalah sunnah nabawiyah. Setiap yang keluar dari Rasulullah, baik ucapan, perbuatan maupun tindakan selain yang ada di Al-Quran.
hukum ini perbuatan menempati urutan kedua di bawah kalamullah. Bila ada masalah yang tidak terdapat pada Al-Quran, maka selanjutnya para sahabat akan menyelesaikannya dengan hadis. Dan yang selanjutnya itu adalah ijtihad sahabat. Jika terjadi sesuatu permasalahan yang tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis, maka sahabat melakukan ra'yu. Ijtihad juga mencurahkan kesungguhan dalam penggalian hukum syara' ataupun hukum syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nama saya Fitriani Sihombing. Di sini saya akan melanjutkan isi materi kami tentang sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat pada masa Khalifah Ar-Rasyidin. Terjadinya perbedaan pendapat ini memiliki beberapa faktor dan sebab akibatnya. Yang pertama itu adalah perbedaan tingkat pemahaman terhadap bahasa. Jadi pada masa Khalifah Ar-Rasyidin ini ada beberapa tingkat bahasa. Tingkat bahasa ini berpengaruh terhadap suatu hukum. Jadi seperti itu. Terus yang kedua adalah perbedaan dalam pergaulan dengan Rasulullah. Sebab bergaul dengan Rasulullah berpengaruh terhadap tingkat pemahaman tentang asbabul nuzul dan asbabul wurud hadis. Dan yang ketiga adalah kemampuan kapasitas individu yang berbeda-beda. Di antaranya perbedaan dalam hal hukum dan kemampuan menerjemahkan isyarat dari nas-nas dan syariat. Jadi adanya perbedaan ataupun kemampuan dalam menerjemahkan suatu nisbat terdahulu menyebabkan perbedaan-perbedaan pendapat pada masa tersebut. Dan yang keempat, timbullah perbedaan pandangan terhadap otoritas kepemimpinan umat Islam. Jadi pada masa Khalifah Ar-Rasyidin ini muncul berbagai pandangan terhadap otoritas kepemimpinan. Ada hal yang positif dan juga negatif. Kemudian, pendapat sahabat dalam pengistimbatan tasyri' ini sebatas kasus-kasus yang terjadi saja. Jadi pada masa Khalifah Ar-Rasyidin ini mereka tidak terlalu meneliti hukum yang belum ada gitu, yang belum jelas. Mereka hanya meneliti kasus-kasus ataupun hukum yang sudah jelas adanya. Kemudian untuk ijtihad tersebut mereka berpendapat bahwa sesungguhnya menyibukkan diri selain kasus-kasus yang terjadi adalah sia-sia. Jadi seperti yang dikatakan tadi, bahwa mereka hanya menyibukkan dengan kasus hukum yang benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua, mereka memelihara fatwa dan sebagian mereka melarangkan yang lain untuk berfatwa. Oleh karena itu, mereka menjauhi perluasan fatwa terhadap kasus-kasus yang belum terjadi. Dan yang ketiga, yang terakhir, pada masa Khalifah Ar-Rasyidin ini telah dijelaskan atas bahwa para sahabat pada masa itu adalah khalifah dan para pembantunya. Jadi mereka disibukkan untuk mengatur negara Islam dan politik. Tapi meskipun seperti itu mereka juga menentukan hukum pada masa itu. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.